warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriana Mardan, NIM J1A119175. Saya akan menjelaskan konsep dasar pengertian etika. Etika diambil dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan. Di dalam bukunya Bertens membedakan etika menjadi tiga pengertian, yaitu yang pertama, etika diartikan sebagai nilai atau moral yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah laku yang di dalam. Hal ini bisa disamakan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Yang kedua, etika diartikan sebagai kumpulan asa atau nilai moral, atau yang lebih dikenal dengan kode etik. Yang ketiga, etika diartikan sebagai ilmu tentang baik atau buruk. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip etika, yaitu yang pertama, otonomi. Dalam prinsip otonomi ini didasarkan pada keyakinan seseorang bahwa ia mampu berpikir secara logis dan dapat membuat keputusannya sendiri. Yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga, keadilan. Keadilan di sini yaitu sesuatu yang ditempatkan sesuai dengan porsinya. Dan yang keempat yaitu tidak merugikan. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam yaitu menepati janji. Prinsip ini memiliki makna bahwa seorang tenaga kesehatan harus menepati janji dan setia pada komitmen awal. Ketujuh yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan yaitu segala informasi yang menyangkut dokumen atau catatan kesehatan pasien harus benar-benar dijaga. Yang kedelapan yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai standar pasti bahwa tindakan seorang profesional harus dapat dinilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dengan NIM J1A119242. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya. Saya akan memaparkan 2 poin, yaitu yang pertama, beberapa permasalahan etika pelayanan kesehatan dan konsep dasar pengertian hukum kesehatan. Jadi yang pertama, ada yang beretika mengatakan bahwa kita tidak perlu kode etik karena secara umum kita telah memiliki nilai-nilai agama, etika moral Pancasila, bahkan sudah ada Sumpah Pegawai Negeri yang diucapkan setiap apel bendera. Pendapat tersebut tidak salah, namun harus diakui bahwa ketiadaan kode etik ini telah memberi peluang bagi para pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampingkan kepentingan masyarakat umum. Kehadiran kode etik itu sendiri lebih berfungsi sebagai alat kontrol langsung bagi perilaku para pegawai yang bekerja di bidang kesehatan. Jadi intinya dari permasalahan etika pelayanan kesehatan itu, kelemahan kita terletak pada ketiadaan atau terbatasnya kode etik. Selanjutnya, poin kedua yaitu konsep dasar pengertian hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok atau masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan pada satu pihak, hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan sarana kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan di pihak lain yang mengikat masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian dan ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan lainnya yang berlaku secara lokal, regional, dan internasional. Menurut Kansil, hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Kemudian, hukum kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu ada hukum kesehatan yang langsung dengan pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
1992 tentang kesehatan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian nomor 2, Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2001 tentang registrasi dan praktek perawat. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Dan yang keenam, Permenkes 161 Tahun 2010 tentang uji kompetensi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Selanjutnya, yang poin kedua yaitu hukum kesehatan yang tidak langsung terkait dengan pelayanan kesehatan. Antara lain, yang pertama itu ada hukum pidana. Misalkan pasal 359 KUHP tentang kewajiban untuk bertanggung jawab secara pidana bagi tenaga kesehatan atau sarana kesehatan yang dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan menyebabkan pasien mengalami cacat, gangguan fungsi organ tubuh, atau kematian akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan. Kemudian ada hukum perdata. Misalnya, pasal 1365 KUHP Perdana mengatur tentang kewajiban hukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pasien akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan sarana kesehatan dalam memberikan pelayanan terhadap kesehatan. Kemudian ada yang ketiga itu hukum administrasi. Kemudian ada hukum kesehatan yang berlaku secara internasional, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada konvensi, yang kedua ada jurisprudensi, yang ketiga hukum kebiasaan, yang keempat hukum otonomi. Kemudian ada perda tentang kesehatan atau kode etik profesi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Herman dengan NIM J1A1192216. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum kesehatan dan latar belakang perlunya hukum kesehatan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sumber hukum kesehatan. Dari berbagai macam definisi yang telah dipaparkan, ada beberapa sumber hukum kesehatan. Yang pertama yaitu pedoman internasional. Konferensi Helsinki merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian kedokteran, khususnya eksperimen pada manusia, yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan medis. Yang kedua yaitu hukum kebiasaan. Biasanya tidak tertulis dan tidak dijumpai pada peraturan perundang-undangan. Kebiasaan tertentu telah dilakukan dan pada setiap operasi yang akan dilakukan di rumah sakit harus menandatangani izin operasi. Kebiasaan ini kemudian dituangkan ke dalam peraturan tertulis dalam bentuk informed consent. Yang ketiga yaitu jurisprudensi. Keputusan hakim yang akan diikuti oleh para hakim dalam menanggapi kasus yang sama. Yang keempat yaitu hukum otonom. Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu. Ketentuan yang dimaksud hanya berlaku bagi anggota profesi kesehatan. Misalnya kode etik kedokteran, kode etik keperawatan, kode etik bidan, dan kode etik fisioterapi. Yang kelima yaitu ilmu. Substansi ilmu pengetahuan dari masing-masing disiplin ilmu. Misalnya, pemakaian sarung tangan bagi dokter dalam menangani pasien dimaksudkan untuk mencegah penularan penyakit dari pasien kepada dokter tersebut. Yang terakhir yaitu yang keenam, literatur. Pendapat ahli hukum yang berwibawa menjadi sumber hukum kesehatan. Misalnya mengenai penanggung-jawaban hukum, perawat tidak boleh. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang perlunya hukum kesehatan.
Kesehatan adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Bahkan kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Derajat kesehatan sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, serta sebagai salah satu modal bagi pelaksanaan pengembangan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Dengan memperhatikan peranan kesehatan, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Oleh sebab itu, upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat dengan mempergunakan jasa tenaga. Kewenangan untuk melaksanakan upaya kesehatan itulah yang memerlukan peraturan hukum sebagai dasar pembenahan hukum wewenang kesehatan tersebut. Peraturan hukum tentang upaya kesehatan saja belum cukup karena upaya kesehatan penyelenggaraannya disertai pendukung berupa sumber daya kesehatan, baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Bidang sumber daya kesehatan inilah yang dapat memasuki kegiatan pelayanan kesehatan. Untuk mencapai peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya amat besar bukan pekerjaan mudah. Oleh sebab itu diperlukan juga peraturan perlindungan hukum untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum tersebut diperlukan perangkat hukum kesehatan yang berpandangan maju untuk menjangkau perkembangan kesehatan yang semakin kompleks sehingga pelaksanaan hukum kesehatan diberlakukan secara proporsional dan bertahap sebagai bidang hukum khusus. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nur Fadila Septian Rashid dengan NIM J1A119-229. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan hukum kesehatan. Dalam hukum kesehatan mengandung dua hal yang perlu diketahui, yaitu patokan penilaian dan patokan tingkah laku. Dalam hal ini terdapat tiga teori yang mendukung. Yang pertama yaitu teori etis. Teori etis menyatakan bahwa tujuan hukum kesehatan semata-mata hanya untuk keadilan. Sedangkan yang kedua yaitu teori utilitas. Teori ini menyatakan bahwa tujuan hukum kesehatan hanya semata-mata untuk mewujudkan kebermanfaatan. Sedangkan yang ketiga yaitu teori campuran. Teori campuran menyatakan bahwa tujuan hukum kesehatan perlu adanya keadilan dan kebermanfaatan. Selain itu, fungsi dan tujuan hukum kesehatan yaitu dengan untuk memberikan kepastian untuk health receiver, memberikan perlindungan hukum untuk health receiver dan bagi provider. Dengan demikian, fungsi dan hukum kesehatan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap penerima dan pemberi jasa kesehatan, menjaga hak-hak manusia, serta menjaga hak-hak pribadi. Kaidah hukum melengkapi etika kesehatan, yaitu adanya kebutuhan pada keahlian keilmuan medis. Yang kedua, kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Yang ketiga, hasil berguna atau tepat guna. Keempat, pengendalian biaya. Kelima, ketertiban masyarakat. Keenam, perlindungan hukum terhadap pasien. Ketujuh, perlindungan hukum terhadap tenaga medis. Ke-8 yaitu perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, dan yang terakhir yaitu perlindungan hukum terhadap kepentingan umum. Terima kasih.